Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat Matematika Nusantara Kalimantan Selatan diseminasi TOT Office 365. Kali ini saya akan memberikan trik untuk membuat formulir baru di Microsoft Form. Buka browser, jadi kita buka di Chrome misalnya tentang Microsoft Form. Nah, oke, kita masuk ke sini. Nah, akan terlihat formulir ataupun kuis yang sudah kita buat di Microsoft Form. Pastikan ini akun dari Bapak Ibu, ini akun saya Weni Meliana @guru inovatif. Jadi langkahnya ketikkan di browser, cari Microsoft Form, atau Bapak Ibu kemarin sudah ada di portal Office 365, pilih yang ini bagian form itu. Jadi bagian form ini diklik, akan terlihat, nah ini sama, jadi ada beberapa alternatif untuk menuju ke Microsoft Form ini. Oke, kita membuat formulir baru. Jadi Bapak Ibu, pertama kita masukkan judul, misalnya saya mau membuat daftar hadir peserta diseminasi materi Office 365 online bersama Ibu kelas ataupun trainer Ibu Weni. Nah, ini saya mau membuat daftar hadir peserta, masukkan deskripsi. Daftar kehadiran materi Office, materi hari ketiga misalnya. Materi Office 365 online sesuai. Oke. Kelas Ibu Weni, supaya peserta tidak bingung karena ada beberapa kelas di kegiatan ini. Nah, ini bisa kita tambahkan, jadi bisa kita tambahkan gambar, bisa kita langsung memilih di gambar di sini yang tersedia, ataupun kita bisa mengupload. Jadi mengupload dari yang Bapak Ibu punya. Jadi boleh diupload ataupun di ini, misalnya gambar ini mau sebagai latar, atau kita memilih temanya misalnya Office 365. Dan kita cari gambar yang tersedia di sini. Jadi ini Excel, kita cari misalnya form ya, form. Nah, ini sekarang saya mau masukkan ini misal, jadi gambar yang tersedia di sini. Kita tunggu. Nah, ini berarti latar gambar dari form yang kita buat. Sekarang tinggal memasukkan. Ini ada pilihan. Jadi soal yang berbentuk peserta tinggal memilih, kita ambil ini. Sekarang ini teks. Kita tulis misalnya nama lengkap. Ini
jawaban panjang ataupun pendek. Jadi kalau misalnya panjang kita perlu centang ini, kalau tidak apa-apa. Jadi ini, nah ini artinya peserta wajib mengisi di sini. Jadi peserta harus mengisi ini. Kalau ini tidak diisi berarti tidak bisa dikirim karena belum lengkap. Nah ini pilihan-pilihan ini nanti mengenai keterangan. Jadi ini misalnya isilah nama Bapak Ibu peserta diseminasi dengan lengkap dengan gelar. Misalkan kita mau memberi keterangan. Nah ini keterangannya nanti ini. Oke, kita tambahkan lagi misalnya instansi boleh pakai subtitle, boleh tidak, berarti tinggal centang, tidak perlu kita beri keterangan, misalnya langsung dianggap orang memahami. Oke, sekarang kita ambil yang ini, choice, pilihan. Jadi orang bisa memilih misalnya jenis kelamin. Nah jenis kelamin kan laki-laki sama perempuan. Jangan lupa ini centang, artinya di sini peserta wajib mengisi, jadi harus lengkap isiannya. Ini tanpa perlu kita beri subtitle juga tidak apa-apa karena dianggap orang sudah memahami. Tidak perlu diberi keterangan, isilah jenis kelamin Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tidak perlu ditulis penjelasan karena dianggap peserta sudah mengerti. Oke, sekarang kita mencoba misalnya membuat ini rating. Nah, ini pertanyaannya yang berbentuk rating ya. Rating artinya peserta nanti di ini. Jadi apakah materi Office (365) membuat saya tertarik. Nah sekarang kita rating ini bisa berbentuk bintang, jadi ini levelnya artinya sampai berapa, misalnya anggap levelnya sampai 10. Sebaiknya ini jangan bintang, angka. Nah jadi ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya materi Office 365 membuat saya tertarik, 1 berarti poin nilai 1 kan, angka 1 kan rendah ya, seperti penilaian grade itu. Jadi 10 berarti sempurna nih. Boleh diberi keterangan, jadi ini supaya peserta mengerti. Isikan menurut Bapak Ibu skor dimulai terendah hingga tertinggi. Jadi misalkan kita nanti peserta mengisi 1 berarti rendah ya, jadi materinya tertarik berarti dianggap kurang tertarik. Begitu 10 berarti sangat tertarik, sempurna. Oke. Untuk level ini boleh, tidak mesti harus 10. Misalnya Bapak Ibu mau menaruh berapa nanti akan terlihat. Nah ini 7 berarti cuman sampai angka 7. Oke, saya tadi ini. Nah ini sudah, berarti kita tambahkan choice sudah, pilihan sudah, teks sudah, rating sudah. Sekarang tanggal nih, misalnya tanggal pengisian, misalnya mengisi kapan
Bapak atau Ibu mengisi mengisi, anggap saja yang penting ada angka deh, mengisi daftar hadir, walaupun ini nanti tersimpan otomatis, kita tidak perlu itu. Kapan Bapak Ibu mengisi daftar hadir ini? Nah, jadi di sini mereka akan menuliskan nanti, jadi menuliskan format dalam bentuk ini, karena kan kita untuk mengisi, walaupun tersimpan nanti otomatis di hasil yang sudah dikirimkan, hasil respon. Tapi yang penting saya untuk mengajarkan pilihan, cara mengisi soal bentuk pilihan, terus mengisi dalam bentuk rating, juga dalam bentuk pengisian tanggal ya. Oke, nah ini ranking file upload bisa di sini. Ini section, artinya kita misalnya memberi, biasanya angket itu kan ada bagian pertama tentang biodata, bagian kedua tentang isian. Nah, ini bisa di section ini. Sekarang ada hal menarik soal, sekarang kita tambahkan ya. Kapan Bapak Ibu ini, nah ini misalnya tadi sudah jenis kelamin, kapan Bapak Ibu ini. Oke, kita coba lagi pengisian, sorry ini jangan teks ya, pilihan lagi deh. Apakah Bapak atau Ibu mengikuti Vicon materi sesuai Office 365 online dari trainer Ibu Weni Meliana. Jadi apakah Bapak Ibu mengikuti Vicon materi sesuai Office 365 online dari trainer Ibu Weni Meliana? Ya, tidak. Nah, ya dan tidak. Oke. Sekarang ini wajib ya, wajib kita tambahkan lagi pertanyaannya, misalnya teks. Jika ya jadi berikan bukti kehadirannya. Jadi jika ya berikan bukti kehadirannya nanti, atau berikan bukti kehadiran atau resume materinya di sini. Jadi nanti peserta akan menulis resume materi di sini. Misalnya apa, ini kita buat jawaban yang panjang. Sekarang ini jika tidak berikan alasannya. Jadi jika tidak, berikan alasannya. Ini tidak wajib kita centang karena kan ada yang ya, ada yang tidak, berarti ini tidak wajib dicentang. Nanti akan saya perlihatkan ini jadi hasil dari yang kita buat. Ini ada bagian dari ini. Apakah Bapak Ibu, nah ini di sini kita beri, kan ada pilihan nih ya atau tidak. Berarti ini kita pilih nih advancing, artinya menuju kemana. Jadi kalau ya berarti menuju ke soal jika ya. Nah, tidak berarti kalau tidak menuju soal yang jika tidak. Nah, ini. Jadi nanti mereka akan langsung mengisinya. Ini jika ya berikan bukti kehadirannya. Bukti kehadirannya atau resume
materi di sini. Jadi disuruh meresum atau memasukkan materi di sini. Sekarang misalnya Bapak Ibu pengen meminta peserta untuk mengupload. Jadi mengupload. Nah, ini pertanyaannya. Nah, oke. Jadi mereka nanti mengupload. Ini bukti kehadiran berupa foto atau SS screenshot ya. Jadi screenshot. Sekarang file number limitnya ini ya, ini maksimal kita taruh misalnya 1 GB. Nah, ini karena bukti kehadiran ada peserta misalnya yang dianggap tidak hadir, berarti tidak apa-apa kalau kita centang ini tidak hadir, berarti mereka harus mencari bukti apa, kan susah, berarti ini tidak perlu dikasih ini. Mereka yang tidak, ini kan soal ini nanti tidak mereka isi, berarti sudah terlihat. Kalau sudah bagian yang kita anggap penting sudah diisi, maka caranya ini melihat tema. Jadi tema dari daftar hadir kita bisa kita pilih. Misalnya saya mau memilih tema ini. Nah, tema. Sekarang sebelum kita share, ini bisa dilihat di preview. Nah, ini jadi tampilannya nanti seperti ini. Ini tampilan di komputer, seperti ini tampilan di mobile, seperti ini. Jadi kalau peserta mengisinya di handphone, maka nah ini, apakah Bapak Ibu mengikuti Vicon materi Sway? Pertanyaan berikutnya tidak terlihat karena memang itu ada pilihan ya tidak tadi. Jadi kalau misalnya ya, mereka akan lari ke soal ya, jika tidak mereka akan lari ke soal tidak. Itu kita kembali. Nah, preview sudah, tema sudah, berarti kita ke setting pengaturan. Jadi kita atur. Nah, ini ada beberapa teknik pengaturan. Jadi yang atas ini artinya setiap orang yang ini tidak bisa saya atur setiap orang yang punya link memiliki respon, karena ada soal di saya ini mengupload. Nah, ini mengupload file. Mereka yang punya akun Microsoft, baru yang akun Microsoft misalnya Guru Inovatif, mereka bisa mengupload. Berarti selain itu mereka tidak bisa mengupload. Berarti settingannya ini harus di organisasi nih yang sama baru bisa merespon. Seandainya upload tadi saya hapus, ini oke, saya coba tampilkan. Nah, bukti kehadiran ini misalnya saya hapus ya, jadi peserta tidak wajib mengupload bukti kehadiran. Nah, sekarang kita lihat setting. Nah, saya bisa mengatur ini, setiap orang dengan yang memiliki link ini bisa merespon. Jadi mereka walaupun tidak login ke Guru Inovatif atau akun Microsoft yang sama dengan saya, semua peserta akan bisa menjawab, mengerjakannya ini, mengisi daftar hadirnya ini. Tapi kalau tadi saya masukkan bukti upload, berarti settingannya itu saya bisa mengaturnya ini hanya orang yang di organisasi saya yang bisa merespon. Karena saya ingin peserta mengupload, berarti saya harus memasukkan soal yang upload. Nah, ini tidak ini saya setting dulu peserta
Nah ini bukan anyone, jadi hanya orang yang di organisasi saya yang bisa merespon, karena saya ingin peserta itu mengupload bukti. Berarti ini ya, saya masukkan tadi, masukkan bukti kehadiran berupa foto atau SS screenshot. Nah jadi ini pengaturannya 1 GB, jadi file number limit oke, dianggap tidak, jadi tanpa mengupload mereka juga bisa, tapi kalau menguploadnya diharapkan ya berarti tersimpan di OneDrive. Nah ini pengaturannya nanti nih. Nah tidak bisa yang anyone, karena saya mengaturnya tadi peserta di organisasi saya. Ini record name, berarti namanya tersimpan, siapa yang mengirim. One response per person, artinya satu orang hanya bisa mengirimkan 1 respon sekali, tidak boleh lebih. Ini respon yang diterima. Terus ini kita memulainya kapan, boleh kita atur, misalnya dimulai dari malam ini misalnya saya atur, jadi peserta hanya bisa mengakses ini di mulai pukul misalnya nih malam ya, mulai siang, ini siang misalnya, malam pukul 7. Nah pukul 7 malam misalnya, atau sore deh, karena kegiatannya pikonnya nanti di sore, berarti anggap peserta boleh mengisinya mulai pukul 4.30, karena kegiatan pikonnya sore, berarti mereka akan memulai di sini. Sekarang akhir, jadi batas akhirnya misalnya saya beri batas tidak mesti hari ini. Saya mengisi daftar hadirnya ini saya beri batas sampai tanggal 10 sore nih, 10 sore. Ini acak, berarti tidak perlu deh kita mengacak kuis, karena ini dianggap ini ya tidak ada kostum. Nah apakah setelah kuis formulir yang kita buat, bukan kuis ya, formulir, karena ini masih mencoba membuat formulir. Misalnya, terima kasih telah mengisi daftar hadir, semangat terus, semangat mengikuti diklat ya. Nah ini sekarang apakah kita perlu memberi notifikasi, send email, artinya mengirim email yang diterima ke responden. Apabila kita centang ini, maka setiap responden itu menerima email bahwa mereka sudah mengisinya. Ini mendapatkan email notifikasi untuk setiap masing-masing respon akan dapat, berarti ini boleh dicentang, boleh tidak, tergantung kepentingan kita. Sekarang kita sudah membuat ini previewnya sudah terlihat. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita kembali, sudah melihat preview, sudah share, cara men-share. Ini link yang formulir yang kita buat, berarti kita tinggal copy. Ini linknya panjang ya Bapak Ibu, jadi ini bisa langsung kita bagikan di grup ataupun kita perpendek. Jadi kita mau memperpendek URL-nya misalnya menggunakan gg, gg.gg. Di sini sekarang kita ketik. Nah ini tadi kan kita salin nih, berarti
kita copy paste kan kostum. Misalnya ini daftar hadir kok ya, kelas C, daftar hadir kelas C, belum lengkap nih, trainer atau materi, Sway, Weni, trainer Weni, biar jelas oleh peserta sekarang. Nah, daftar hadir kelas C, materi Sway, trainer Weni, ini kita copy. Nah, ini yang kita bagikan di grup WA ataupun di kelas Teams. Jadi link daftar hadir ini misalnya saya punya kelas di misalnya kelas C di grup WA. Nah, ini. Nah, sekarang ini saya bagikan. Jadi ini link daftar hadir Vicon sore ini baru bisa diisi nanti sore. Nah, ini link daftar hadir Vicon sore ini baru bisa diisi nanti sore. Berarti mereka nanti karena saya atur tadi kan sore baru bisa ini. Oke, sudah ke sini, kita kembali ke form. Nah, ini sudah kita share, berarti kita sudah selesai membuat formulir di Microsoft Form. Demikian panduan dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.